Shalom. Mazmur 23 ini terlalu familiar dengan orang Kristen. Orang menghafal Mazmur ini dengan baik. Bahkan ini dijadikan nyanyian. Kalau orang menyanyi Mazmur 23 itu berasa rohani sekali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Aku itu bisa sambil tutup mata merasa. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa memang itu yang Daud rasa? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Itu hanya cita-cita masa lalu. Saya ulangi. Itu hanya cita-cita masa lalu. Cita-cita masa lalu itu macam orang-orang tua sudah umur 70, 80. Kumpul cucu-cucu terus dia bilang, sebenarnya dulu opa jadi tentara. Tapi tidak jadi. Cita-cita masa lalu. Lalu kalau itu hanya cita-cita masa lalu, apa sih yang dialami oleh Daud? Saudara, sama-sama kita tahu bahwa Daud hanya gembala kambing domba di padang. Ketika akan dicari salah seorang dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, Daud punya papa juga tidak yakin. Daud tidak yakin. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Daud menjadi raja. Daud menyangka, Daud kira kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang mengubah dia menjadi seorang raja, pasti tidak akan kekurangan. Pasti akan membaringkan dia di padang berumput hijau, menyegarkan dia. Pasti dia pikir begitu. Tapi mari kita lihat sejumlah realitas dari Daud untuk kita memahami teks ini. Satu, Daud kasih hamil orang punya istri. Siapa di antara kita yang berani kasih hamil orang lain punya istri, terus dia bangun, dia bilang, Tuhan ada, berat. Stres. Satu masalah ini belum selesai. Daud bikin sebuah konspirasi. Membunuh suami dari perempuan itu. Tadi perempuan itu nama siapa? Batseba. Suaminya siapa? Uria. Daud buat perang. Daud bilang, dia panggil Yoab. Nanti kalau ada perang, taruh Yoab paling depan. Taruh Uria paling depan. Musuh datang, kamu lari semua. Matilah Uria. Dia mengambil Batseba sebagai istri. Rumput hijau. Cukup sampai di situ? Tidak. Tambah lagi. Daud punya anak laki-laki memperkosa anak yang perempuan. Amnon memperkosa Tamar. Siapa di antara kita yang anak laki-lakinya memperkosa anak perempuan, terus dia dengan bangga bilang, yes. Cukup sampai di situ? Tidak, tambah lagi. Daud punya anak laki-laki membunuh anak laki-lakinya yang lain. Absalom membunuh Amnon oleh karena pemerkosaan itu. Orang tua mana yang ketika tahu anaknya bertengkar, berkelahi, dan dia bangga sekali? Cukup sampai di situ? Tidak. Tambah lagi. Daud punya anak laki-laki berusaha untuk merampas jabatannya. Absalom siap baik-baik pasukan. Sekarang dia merampas papa punya jabatan jadi raja.
Coba kalau orang lain, ini anak kandung. Cukup sampai di situ? Tidak. Yang berikut ini parah sekali sebagai bentuk pernyataan menolak ayatnya. Sekarang Daud punya anak laki-laki Absalom, ambil para gundik dari Daud, bawa di atas suatu rumah dan bersetubuh dengan mereka di sana, disaksikan oleh semua orang Israel. Rumput hijau, rumput kering itu, saudara. Itu situasi yang berat sebagai seorang yang Tuhan panggil. Daud telah mengalami 2 kegagalan serius. 1, bagi bangsanya dia gagal. Ganti Saul ini kan harus lebih bagus dari Saul. Oh, ini gagal. Dalam keluarga pun dia gagal. Dalam kegagalan ini Daud mengungkapkan dengan satu kalimat yang dikenang sepanjang masa. Seperti di lembah kekelaman. Keadaan rumah tangga, keadaan bangsa membuat Daud mengatakan dia seperti di lorong-lorong kematian. Seperti mau mati rasanya. Dalam keadaan yang tidak menentu itu dia melarikan diri. Waktu dia melarikan diri, dia merasa, dia mendengar ada tongkat yang mengikutinya. Dan dia peka sekali. Dia tahu itu bunyi tongkat Tuhan. Dia tahu ada gada yang mengikutinya dan dia sadar ini gada Tuhan. Kalau kita dramatisir dia bilang, Tuhan, kenapa Tuhan ikut-ikut saya? Saya telah gagal. Misi Tuhan ini saya gagal ini. Bagi bangsa, bagi keluarga. Bagaimana saya menggambarkannya? Saudara-saudara, di beberapa desa kecil di pedalaman Afrika, mereka punya sebuah kebiasaan menarik. Kalau ada orang yang mau disebut pemuda sampai masa pemuda, harus menjalani satu kebiasaan. Orang-orang kampung akan membawa anak muda ini ke dalam hutan. Tutup dia punya mata, kasih tinggal 1 malam di dalam hutan. Dan kalau dia bisa keluar dengan selamat di besok pagi, baru dia boleh disebut pemuda. Saya bayangkan kalau itu berlaku di Madiun, kita tidak bisa sempat jadi pemuda. Mungkin kita remaja saja. Terus adalah satu anak muda. Dia sudah harus disebut pemuda. Orang-orang kampung melakukan hal ini kepadanya. Ikat dia punya mata pakai kain, bawa dia ke dalam hutan. Ditaruh di bawah satu pohon besar. Kasih tinggal anak itu hari kira-kira jam 7 malam. Orang-orang kampung pulang meninggalkan dia sendiri di situ. Setelah orang-orang kampung sudah pulang, ini anak coba buka ini ikatan mata. Gelap sekali. Dia sudah lapar. Dia kedinginan. Tapi ini belum seberapa. Belum seberapa. Karena ada hal yang lebih, yaitu dia sangat-sangat ketakutan. Ini di dalam hutan Afrika. Lapar belum menakutkan, kedinginan belum menakutkan. Ini di hutan Afrika. Saya yakin pasti ada nyamuk. Hutan besar begitu pasti ada nyamuk. Ada kecoa. Ada ulat. Ada ular. Ada singa. Bagaimana dia bisa tidur?
Dia menunggu dalam harap-harap cemas. Kapan matahari pagi bisa muncul dan dia bisa keluar dengan selamat. Itu pun tidak menjanjikan terlalu baik bagi dia. Kenapa? Siapa tahu pas pagi matahari muncul, pas dia keluar tiba-tiba singa langsung wah. Dia takut juga. Dia tunggu saja sampai pagi. Hari kira-kira jam 4 subuh. Dia rasa ada sesuatu bergerak menuju dia. Makin dekat. Dia rasa makin dekat, makin dekat. Dia ketakutan. Sebenarnya dia kepingin berteriak. Tapi dia takut juga. Mungkin itu barang tidak lihat dia. Jangan-jangan waktu dia teriak langsung lihat. Dia diam. Tapi barang ini kan makin dekat, bergerak makin dekat. Seperti mau mati rasanya itu ketakutan. Dia sudah tidak bisa. Dia tidak tahan lagi. Karena sudah semakin dekat. Dan dia terpaksa harus menoleh ke belakang. Dia balik begini, ternyata. Saudara macam tegang sekali ya, tidak usahlah. Biasa-biasa saja. Dia tiba-tiba dia menoleh. Aduh, ternyata. Ternyata apa? Waktu dia toleh ke belakang ternyata dia punya papa yang berdiri di belakang. Pegang tombak, pegang parang. Dia berteriak, "Papa!" "Iya anak." "Sejak kapan Papa ada di sini?" Dia punya papa bilang, "Anak, bahkan sebelum orang-orang kampung membawamu ke tempat ini, Papa sudah ada di sini." Dia terharu sekali, dia peluk dia punya papa. Dia bilang, "Papa, kenapa Papa mau lakukan itu buat saya? Padahal saya bukan anak yang baik juga. Saya bukan anak yang selalu ikut apa yang Papa mau. Tapi kenapa Papa mau lakukan itu?" Dia punya papa peluk dia kuat-kuatan membisikkan kalimat ini, "Anak, tidak ada papa di dunia yang mendengar kabar celaka dari anak. Tidak ada papa di dunia ini yang mau membawa anaknya kepada kematian. Lebih baik papa mati daripada engkau mati." Kira-kira itu kisah yang dialami ketika Daud melarikan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau bapa yang berdosa di dunia saja mampu berbuat baik bagi anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Pelarianmu ini tidak tersembunyi. Daud menggambarkan, kemanakah aku akan berlari? Mau ke ufuk manapun ada Tuhan, mau ke dalam laut ada Tuhan, mau ke semua Tuhan ada, tidak dapat. Dengan gada tongkatnya dia mengikuti Daud. Setelah pengalaman berharga itu, Daud terubah dia punya pikiran. Ini dia sudah merasa sangat gagal ini. Lantas Daud terubah. Setelah perjumpaan dan pengalaman dengan Tuhan itu, Daud mengatakan hal yang menarik ini. "Saya telah berdosa kepada Tuhan, saya gagal. Tapi saya percaya Tuhan yang luar biasa itu akan menyediakan hidangan bagiku. Dia akan membuat pesta bagiku, bahkan di hadapan lawan-lawanku." Daud mengatakan, "Saya memang gagal bagi keluarga, bagi bangsa ini. Tapi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu mengarahkan saya untuk semakin yakin. Tuhan akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Aku akan menjadi imam bagi rumahku dan bagi bangsa ini." Dia mengatakan, tidak sekedar itu. Kebajikan, kemurahan,
berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan akan berikan kepadaku. Dan untuk hal-hal yang tersebutkan itu, ada satu konsekuensi yang harus dilakukan adalah, dan untuk hal-hal itu, aku akan berdiam dalam rumah Tuhan. Berapa lama? Sepanjang masa. Kenapa ini digambarkan begitu, saudara? Kita ada dalam peringatan 40 tahun perjalanan pengembalaan Pendeta Nathan. Kadang-kadang rata, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang mungkin Pak Nathan akan bilang seperti mau mati rasanya. Saya berbicara kepada banyak pendeta muda. Kalau engkau tidak pernah menangis untuk sebuah pelayanan, engkau belum menjadi pendeta. Dia tanya, memangnya harus menangis? Iya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang melibatkan hidup, perasaan dan hati, ketika tergores sedikit membuat air mata kita akan menetes. Sekarang saudara-saudara, setelah hal itu, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan itu baik. Tapi di rumah Tuhan, kita tidak bisa hidup sebebas yang kita mau. Ada sejumlah ornamen, ada sejumlah aturan, ada sejumlah hal yang harus diikuti oleh mereka yang mau datang diam di dalam rumah Tuhan. Di pasar saja ada aturan kok. Di jalan raya ada aturan, apalagi di rumah Tuhan. Saudara-saudara, itu dimungkinkan bahwa betapa lemahnya manusia. Saya memahami bahwa betul kesalehan dan kesucian, kesalehanmu hanyalah kain lapuk kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan engkau. Saudara, ini kisah yang dialami oleh seorang yang kemudian membuat pemerintahan Israel dan kerajaan Israel sampai pada puncak paling tinggi dan setelahnya tidak ada lagi. Apakah dia mengalami air yang tenang? Tidak, dinamika yang membuat dia tenang. Saudara, ada satu keluarga kecil. Mereka punya anak laki-laki umur 6 tahun. Ketika umur 6 tahun, ibu mengandung lagi. Melahirkan dan sekarang mereka punya 2 orang anak. Tapi sayang, anak yang kedua ini cacat. Entah virus apa yang kena anak ini. Dia keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Melihat hal itu, dokter panggil orang tuanya. Pak, ibu, ini anak dari Pak dan Ibu, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Bagaimana dokter? Anak ini cacat. Dan minta maaf Pak dan Ibu, ini anak akan hidup paling lama hanya 4 tahun. Lalu bagaimana tanggapan dari kedua suami istri? Mereka bilang begini, Bu, suami bilang pada istrinya, bagaimanapun ini anak kita, bagaimanapun ini darah daging kita. Walaupun hanya 4 tahun dia hidup, mari kita lakukan yang terbaik untuk anak ini.
Yang bapak melakukan yang dia rasa terbaik, yang ibu melakukan yang dia rasa paling baik. 1,5 tahun kemudian, ibu beli satu kereta dorong kecil untuk anak laki-laki yang pertama. Dia bilang kepada anak yang kakak, "Kak, coba pagi engkau muat engkau punya adik di kereta dorong ini, coba bawa dia keliling kompleks ini. Biar dia dapat udara baru, udara pagi, matahari pagi, coba bawa dia." Semangat sekali dia punya kakak muat adiknya, terus dorong keluar di sekitar kompleks mereka tinggal. Dia punya kakak, punya teman-teman melihat, terus bilang begini, "Oi, kau bawa siapa itu?" "Saya punya adik. Boleh kami lihat?" "Boleh." Teman-temannya lari. Waktu mereka lihat, ini adikmu. "Iya, betul. Iya. Lalu kenapa dia begini? Kenapa dia cacat? Kenapa kulitnya keriput? Kenapa dia tidak bagus? Kenapa? Rupa-rupanya itu kenapa membuat kakaknya terluka. Karena dia terluka, dia marah, dia bawa adiknya ke satu sungai kering, dia buang di situ. Bukan saja dia buang, dia marah-marah. Gara-gara kamu, teman-teman menghina saya. Gara-gara engkau. Kenapa harus tunggu 4 tahun? Kau mati lebih cepat itu lebih baik. Waktu dia buang adiknya, setiap kali adiknya berusaha untuk mau berdiri, dia tendang, kasih jatuh. Setiap kali adiknya mau coba berdiri, dia tendang, kasih jatuh. Dia lakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Sampai satu hari ketika mereka duduk di sekitar meja makan, ibunya bilang kepada anak yang cacat ini, "Adek, nanti ibu ambilkan makan buat adek." Lalu anak ini bilang begini, "Tidak usah, Bu." "Loh, kok enggak usah?" Waktu ini anak bilang tidak usah, dia coba berdiri. Bukan saja berdiri, dia coba melangkah. Melangkah sampai dia ambil sendiri makanan. Melihat hal itu ibunya kaget sekali. Anak saya ternyata sudah bisa jalan. Dia bilang kepada suaminya, "Papa, anak kita sudah bisa jalan. Tuhan terlalu luar biasa." Suaminya bilang begini, "Ibu, besok undang tetangga kita buat syukuran di sini. Kita buat syukuran." Tetangga-tetangga datang. Mereka kumpul, mereka ibadah syukur. Terus kedua orang tuanya bilang begini, "Bapak Ibu semua, kami undang ke tempat ini karena Tuhan buat perkara dalam rumah kami. Kami merasakan Tuhan itu terlalu luar biasa. Kenapa? Anak kami yang bungsu, yang cacat, yang menurut dokter dia hanya akan hidup 4 tahun, tapi hari ini dia sembuh. Dia sehat, dia bisa jalan, tidak ada kata lain selain terpujilah Tuhan." Setelah kalimat-kalimat itu, orang tuanya melanjutkan dengan kalimat ini. Dia bilang begini, "Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar adiknya untuk bisa jalan." Saya ulangi kalimat ini. Tuhan telah pakai kakaknya yang laki-laki yang penuh kasih sayang mengajar adiknya untuk jalan. Saya mau tanya, kakaknya penuh kasih sayang? Dia punya kakak Juhira, penuh kasih sayang. Apa yang ingin saya katakan, saudara?
Kadang-kadang kita rasa Tuhan tidak ada di pihak kita. Kadang-kadang kita rasa Tuhan ada dan memihak pada orang lain. Kita sendiri. Di mana Tuhan? Apa benar Tuhan tidak ada? Tuhan ada dekat-dekat denganmu. Pendeta, kalau memang Tuhan ada dekat-dekat dengan saya, tunjukkan. Tuhan ada dekat-dekat denganmu. Dia sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Saya kira lagu ini familiar sekali. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa apa? Terbang tinggi. Sesekali dia lepaskan. Mau mati rasa. Tapi tidak akan pernah dibiarkannya jatuh. Karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan. Tapi melatihmu untuk bisa berdiri. Dua ibadah pagi tadi. Pendeta Nathan bilang, kalau saya mau cerita 40 tahun perjalanan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Susah, sedih, tertawa, menangis semua ada. Yang mau sampaikan buat kita adalah Tuhan menyertai perjalanan sampai hari ini. Selamat untuk pelayanan 40 tahun. Penuh dinamika. Padahal Tuhan yang memanggil. Untuk tujuannya dia memberi kesempatan dinamika itu terjadi. Bukan karena dia mau meninggalkan kita. Tapi supaya kita berjalan dalam percaya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Yosua tidak percaya diri untuk menggantikan Musa. Tidak percaya diri. Karena Musa taruh standar terlalu tinggi sebagai tokoh yang sangat karismatik. Menggantikan Musa itu saya siapa? Tapi coba saudara baca perlahan-lahan kisah Yosua yang tidak percaya diri itu. Saya baca Yosua pasal 1 ayat 9 dan Tuhan mengatakan dengan luar biasa. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Karena Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan di dalam nama Tuhan. Tidak ada. Tapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan sekedar soal strategi dan teori. Ini soal sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan turut berjalan bersama-sama dengan kita dan melatih kita. Pada saat beberapa orang mulai putus asa. Setiap kali ada masalah mereka marah-marah sama Musa dan Harun. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Masih ada kuali, masih ada daging dalam kuali. Daripada kami menghadapi perjalanan penuh masalah ini. Musa berdoa kepada Tuhan, ini jadi apa ini? Baru sedikit Musa meninggalkan mereka, naik ketemu dengan Tuhan. Turun mereka telah membuat patung lembu emas. Tidak pernah ada kisah orang Israel menyembah patung. Tapi ini pengalaman yang mereka lihat hari-hari di Mesir. Cara ibadah orang lain itulah yang mereka pakai sekarang. Betapa kecewanya dia sebagai gembala atas mereka.
Tapi luar biasa perjalanan itu. Musa, engkau cukup di sini dan lihatlah itu Kanaan yang dijanjikan. Bahkan mungkin engkau tidak akan dikenang karena kuburanmu pun nanti tidak kelihatan. Karena apa? Panggilan kepada Musa adalah panggilan untuk tujuan Tuhan dan bukan untuk Musa. Saya, Pendeta Nathan, siapapun yang melayani, pada akhirnya kita akan hilang lenyap di balik apa yang Tuhan rencanakan. Mungkin nama-nama kita akan disebutkan, tetapi akan lebih besar Tuhan yang telah memanggil hamba-hambanya untuk masuk dalam sebuah pelayanan. Tuhan memberkati kita. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Dan katakan sesuatu dengan jujur kepada Tuhan. Sekali lagi jujur. Untuk apapun termasuk pelarianmu dari hadapan Tuhan. Ingat manusia kita tipu tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Jangan biarkan berlalu. Dan katakan mungkin yang tidak pernah terucapkan dari bibir mulutmu. Ambillah komitmen bagi sebuah pelayanan. Dan biar nama Tuhan dan maksud Tuhan yang akan nyata. Tuhan terima kasih banyak. Terlalu baik dan terlalu ajaib kasih. Tuhan telah mengajarkan maksud-maksud-Mu yang luar biasa atas kami. Tuhan tolonglah kami. Firman-Mu biar menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan kalau Tuhan sementara melatih kami untuk bisa berjalan, berikanlah kekuatan dalam hati dan iman kami dan di dalam tubuh kami yang fana ini. Kami percaya tidak ada perkara yang tidak bisa terselesaikan di dalam nama Tuhan. Engkaulah jawaban, Engkaulah cara, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih banyak. Juga termasuk untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi Pendeta Nathan 40 tahun pelayanan dalam seluruh dinamikanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan amin.